Pada suatu hari, Fir'aun mengundang seluruh penyihir terkuat dan terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Peperangan itu digelar di aula kerajaan dan disaksikan oleh rakyat pada waktu itu. Hingga suatu ketika, ia menceritakan untuk membunuh seluruh bayi yang lahir dari kaum Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Kisahnya saat berperang melawan penyihir kerajaan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi ke-14 dalam silsilah 25 nabi yang wajib kita imani. Kisah Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran dan berbagai riwayat. Diceritakan dalam buku Musa alaihissalam karya Abu Hafiz Abdurrahman. Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan, sehingga seluruh rakyat harus tunduk padanya. Raja Fir'aun juga memperlakukan rakyat dengan kejam tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Kekejaman Raja Fir'aun juga diikuti dengan kesombongannya. Ia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia justru menjadikan negara Mesir penuh dengan kemusyrikan. Pada suatu malam, sobat, Fir'aun mendapat mimpi yang sangat mengerikan. Ia bahkan tak bisa tidur tenang. Ia langsung memerintahkan para pembantunya untuk mengumpulkan seluruh peramal. Fir'aun lalu menceritakan mimpi yang menghantuinya kepada para peramal. Dia berkata melihat api yang berkobar hebat di Mesir yang membakar dan memusnahkan seluruh rumah orang-orang Mesir, rumah Bani Israel. Tidak ada satupun dari mereka yang ikut terbakar. Seperti diketahui, kaum Bani Israel adalah kaum Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Mereka sudah berada di jalan Allah dan mendapatkan rahmatnya. Selama menetap di Mesir, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Fir'aun. Salah satu peramal lalu berkata bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Fir'aun merasa heran, bagaimana mungkin kaum Bani Israel bisa mengalahkannya? Sementara di mata Fir'aun, Bani Israel adalah kaum yang lemah, tidak punya daya apapun. Lantas ia memerintahkan kepada pasukan kerajaan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dikisahkan Nabi Musa alaihissalam adalah bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang selamat dari kekejaman Fir'aun. Musa ditemukan oleh istri Fir'aun saat dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Saat sudah menginjak dewasa, tanda-tanda mimpi buruk yang pernah dialami Raja Fir'aun kian nyata. Nabi Musa alaihissalam mulai mengingatkan Raja Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar. Namun Fir'aun tidak menghiraukan, bahkan memeranginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 103. Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat. Tongkat itulah yang membantu Nabi Musa alaihissalam dalam menyelamatkan kaum Bani Israel. Diceritakan dalam berbagai riwayat, tongkat Nabi Musa alaihissalam dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan. Pukulan tongkatnya juga bisa mengeluarkan air saat Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya hidup di gurun yang tandus. Hingga tongkat itulah yang ia gunakan untuk membelah Laut Merah saat dalam kejaran pasukan Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun mengundang seluruh penyihir terkuat dan terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Peperangan itu digelar di aula kerajaan dan disaksikan oleh rakyat pada waktu itu. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan penyihir kerajaan diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak.
Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhan. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Quran Surat Al-A'raf ayat 104 sampai 105. Fir'aun menjawab, "Tidak benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-A'raf ayat 106. Maka Musa pun menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya, dan ia mengeluarkan tangannya. Maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 107-108. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu." Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kamu anjurkan?" Pemuka-pemuka itu menjawab, "Beri tangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir, supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai." Quran Surat Al-A'raf ayat 109-112. Maka para penyihir itu pun datang dengan mengeluarkan semua tipu daya dan kekuatannya. Nabi Musa alaihissalam meminta mereka untuk mengeluarkan sihirnya terlebih dahulu. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan menelan seluruh apa yang dikeluarkan oleh penyihir. Ahli sihir berkata, "Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkannya?" Quran Surat Al-A'raf. Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka tatkala mereka melemparkannya, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang baik itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar, menakjubkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 116. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu, nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 117-119. Akhirnya para penyihir sihir kerajaan tunduk dan bersujud kepada Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah mereka langsung mengatakan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam juga diberikan mukjizat untuk membelah Laut Merah dengan tongkat yang ia miliki. Kejadian itu dilakukan saat dalam pengejaran Raja Fir'aun, hingga akhirnya ia beserta kaumnya selamat dari malapetaka. Keteladanan yang dapat kita peroleh dari kegigihan Nabi Musa alaihissalam dalam memerangi keangkuhan Raja Fir'aun adalah keberanian dan ketekunannya. Ia bahkan tak gentar sedikit pun saat harus melawan raja yang mengaku sebagai Tuhan tersebut. Ketika penduduk Mesir semakin fanatik dengan kekufuran mereka, permusuhan dan pengingkaran mereka terhadap Rasulullah, Musa kian mengobarkan hasrat untuk membunuh dan menindas utusan Allah dan orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengikuti raja mereka yang zalim, Fir'aun. Saat itulah Allah tegaskan hujahnya, membinasakan mereka semua. Mereka telah menyaksikan tanda-tanda dan kejadian-kejadian yang di luar nalar. Kejadian yang keluar dari proses alamiahnya dan membuat akal terheran-heran. Tapi mereka tetap tak mau berhenti dan tak mau memahami dan tak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangannya, Fir'aun pun berhasil menekan rakyatnya untuk mengingkari kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Yunus ayat 83. Puncaknya, Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak disembah. Ketika kezaliman telah memuncak, saat itulah pertolongan Allah datang. Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya, menasihati mereka, meneguhkan hati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Nabi Musa pun berkata, "Hai kaumku,
jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Quran Surat Yunus ayat 84. Mereka menjawab ucapan Nabi Musa dengan jawaban yang menenangkan beliau. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Quran Surat Yunus ayat 85. Nabi Musa memerintahkan mereka agar bertawakal kepada Allah semata, meminta tolong dan berharap kepadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan jalan keluar untuk mereka semuanya. Kemudian Nabi Musa pun memberikan kabar gembira dari Allah kepada kaumnya. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembayang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 87. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihissalam agar ia dan kaumnya membangun rumah yang berbeda dari rumah orang-orang Mesir secara umum. Alasannya, ketika perintah untuk pergi dari Mesir datang, mereka lebih mudah untuk memberitahu satu dengan yang lainnya. Perhatikanlah, selain pertolongan Allah berupa mukjizat, Nabi Musa juga menempuh usaha-usaha nyata seperti ini. Kemudian datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikanlah oleh rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembayang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 87. Mujahid mengatakan, maknanya adalah ini merupakan pertolongan Allah kepada mereka yang ditimpa bahaya, kesulitan, kesempitan dengan banyak sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dan Rasulullah jika dihinggapi masalah, beliau bersegera sholat. Sholat memiliki dampak besar terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz 2 halaman 105. Selama bertahun-tahun, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri dengan keimanan kepada Allah dan bertawakal. Mereka senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah, meminta tolong padanya dengan sholat-sholat mereka. Di sisi lain, Fir'aun dan para pengikutnya semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Nabi Musa alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah harta mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Quran Surat Yunus ayat 88. Ibnu Jurayj mengatakan, Fir'aun tetap hidup selama 40 tahun setelah Nabi Musa mengucapkan doa ini. Tafsir Al-Quran Azim oleh Imam Ibnu Katsir. Lihatlah Nabi Musa, selain bersabar terhadap kaumnya sendiri, betapa sabarnya beliau menghadapi kekejaman Fir'aun, berdakwah kepadanya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran Allah mendudukan beliau sebagai seorang ulul azmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 89. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Mengetahui kepergian Musa, kemarahan Fir'aun semakin memuncak. Ia siapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan kami wahyukan atau perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang-orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52-60. Pada saat Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya kita akan benar-benar tersusul." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 61. Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa. Kemudian beliau menjawab. Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Nabi Musa mengucapkan kalimat kuat dengan makna yang jelas, menunjukkan kedalaman ilmu dan keyakinan terhadap rahmat Allah. Perkataan seorang leader yang membuat tenang rakyatnya di saat menghadapi himpitan masalah. Keadaan saat itu benar-benar genting, sobat. Tidak ada jalan yang bisa dilewati, tidak ada orang yang bisa dimintai tolong. Dan Fir'aun adalah kejam yang tak mungkin memberikan maaf. Sementara waktu terus membuat jarak Fir'aun kian mendekat. Dalam keadaan demikian, Nabi Musa tetap tenang dan yakin bahwa Allah akan menolongnya. Sikap ini hendaknya kita teladani sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Melihat laut terbelah, Nabi Musa dan pengikutnya bersegera melintasi jalan terbelah itu. Setelah melintasinya dan pengikutnya yang paling akhir melintas telah keluar dari laut, barulah barisan awal pasukan Fir'aun memasuki laut. Musa ingin segera memukul laut itu agar kembali keadaannya semula, sehingga Fir'aun dan pasukannya tidak bisa lewat. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Quran Surat Ad-Duhan ayat 24. Melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizat Nabi Musa dengan terbelahnya laut, Fir'aun sadar itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sihirnya Musa. Akan tetapi, ia membawa mati sifat sombongnya. Dalam keadaan demikian, ia tetap mengatakan, "Lihatlah bagaimana laut menjadi surut, tunduk kepadaku. Aku akan menangkap dua orang hambaku, Musa dan Harun, yang telah memberontak kepadaku." Fir'aun dan pasukannya bergegas masuk. Belahan laut yang akan membinasakan mereka. Saat mereka semua telah masuk ke dalam laut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Musa pun melakukan perintah Rabb-Nya. Laut yang terbelah itu kembali seperti semula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami telah selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 65-67. Tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang beriman tenggelam, dan tidak satu pun dari Fir'aun dan pengikutnya yang bisa selamat. Setelah benar-benar sadar dan yakin akan tenggelam, Fir'aun mengatakan, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintas laut." Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Quran Surat Yunus ayat 90. Allah mencelanya dan memberi pelajaran kepada kita semua. Apakah ketika nyawa di kerongkongan dan kebinasaan sudah benar-benar tampak, baru seseorang akan sadar? Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 91.
Allah telah menetapkan hukumnya dan membinasakan orang-orang yang berbuat zalim. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Berlalulah kejadian itu. Namun sobat, pelajarannya tidak pernah hilang sepanjang zaman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW datang ke Madinah. Beliau dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Kemudian beliau bertanya pada mereka, "Hari apa kalian berpuasa? Ini adalah hari apa?" Orang Yahudi itu menjawab, "Ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur, maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini." Rasulullah SAW lantas berkata, "Kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian." Lalu setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Hadis riwayat Muslim nomor 1130. Itulah sahabat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.